This Waalaikumsalam meeting is warahmatullahi being recorded. wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi secara online ya. Sebelumnya ada beberapa halangan. Oke, kita langsung ke materinya aja. Jadi hari ini kita mau bahas 2 materi ya, karena kemarin saya belum jelasin materinya. Oke. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang interorganisasional dan integrasi sistem informasi ya. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang sistem informasi ya, sistem informasi manajemen yang memang pada ujungnya adalah untuk mengintegrasikan semua data, semua informasi itu ke dalam satu sistem atau satu sumber data yang sama ya, agar tujuannya semua sumber data itu ada di dalam satu sumber gitu ya. Jadi semuanya itu datanya sinkron, ambil datanya dalam satu sumber yang sama. Jadi biar ada laporan yang tersinkronisasi, enggak balatak lah gitu ya. Balatak data-datanya jadi disinkronkan ke dalam satu sistem ya. Nah, dukungan sistem informasi ini pada fungsi sebuah bisnis adalah yang pertama, dukungan SI dalam hal melakukan integrasi semua fungsi bisnis di dalam satu perusahaan. Ya, tujuannya itu tadi meningkatkan produktivitas, kualitas, kecepatan, lalu layanan kepada pelanggan. Karena biar kalau misalkan kita butuh data tentang marketing, butuh data tentang keuangan, butuh data tentang SDM, semua sudah ada di dalam satu sistem yang sama. Gitu. Jadi nggak usah minta ke sini, minta ke si A, ke si B, ke si C gitu ya. Itu kan jadi lama waktunya gitu ya. Jadi gunanya sistem informasi ini adalah untuk menyatukan semua sumber data sehingga terjadi produktivitas pun semakin meningkat. Kalau dulu birokrasinya lama gitu ya, harus ke si A, ke si B, ke si C, karena sudah ada dalam satu sistem informasi yang sama, produktivitasnya semakin meningkat gitu ya. Contoh kayak e-learning gitu ya. Kalau misalkan tanpa ada e-learning, teman-teman harus absen ke Buah Batu misalkan ya. Nah, sedangkan karena adanya e-learning ya, adanya LMS, teman-teman cukup bisa absen di mana saja. Nah, itu kan meningkatkan produktivitas juga. Terus adanya kecepatan juga. Nah, itu beberapa fungsi ya atau dukungan si SI ini terhadap sebuah bisnis. Oke. Nah, alur informasi AM itu ini ya, integrasi sistem informasinya ya. Yang pertama bisnis transaction. Nah, dari bisnis transaksi ini, nah nanti akan masuk ke dalam yang namanya TPS ya, Transaction Processing System. Contohnya kayak mesin kasir ya. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan jual beli itu pasti bersumbernya ada di dalam mesin kasir. Nah, kenapa sih retail gitu ya? Kenapa mall-mall, kenapa tempat belanja Alfamart, Indomaret pakai yang namanya mesin kasir? Ya gunanya tadi biar kita atau perusahaan itu punya database gitu ya. Misalkan di sini Milda suka beli hari ini beli apa? Misalkan belinya Indomie apa? Goreng, ayam bawang, soto gitu. Jumlah pembeliannya berapa? Misalkan ya. Jumlah pembeliannya segini. Nah, nanti kalau misalkan kita punya member card di sana, nah biasanya nanti akan ditawarkan diskon gitu ya, ditawarkan promo yang sesuai dengan apa yang sering kita beli di tempat itu gitu ya. Nah, makanya contoh lainnya kayak misalkan kita beli HP ya. Kita beli HP misalkan di BC. Nah, setelah 3 bulan atau 1 tahun, suka di WA sama marketingnya gitu kan ya. Kakak, kita punya produk baru gini. Nah, itu gunanya TPS itu. Biar sebagai sumber data untuk perusahaan tentang sebuah kegiatan yang terjadi antara penjual dan pembeli gitu. Jadi ada database-nya. Nah, si data-data itu nanti akan dikumpulkan di dalam MIS ya. MIS itu yang sistem informasi manajemen gitu ya. Jadi semua datanya terpusat di sini gitu ya.
Nah, nanti akan dikelola oleh si warehouse-nya, ya. Jadi ada pengelolanya lah untuk mengelola data-data tersebut agar bisa diakses dengan mudah, agar bisa dipahami dengan mudah juga, gitu ya. Nanti akan menjadi sebuah laporan, ya, yang nanti akan diaplikasikan ke dalam segala keputusan yang ada di dalam perusahaan, gitu. Nah, itulah kenapa butuh yang namanya mesin kasir, butuh yang namanya database, gitu kan. Nah, itulah fungsinya seperti itu di dalam bisnis. Oke. Nah, accounting and financial system. Nah, apa sih fungsi atau manfaat ke dalam perusahaan menerapkan yang namanya sistem akuntansi dan keuangan? Yang pertama, menyediakan fasilitas menjalankan fungsi manajemen keuangan yang pasti, ya. Karena tanpa adanya analisis keuangan, tanpa adanya analisis akuntansi, sebuah perusahaan, sebuah bisnis nggak akan bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi meren pengeluaran teh nggak tahu kemana, gitu kan ya. Kita mau beli produk, beli bahan sengenahna, gitu kan ya. Kita nggak tahu larinya kemana, gitu. Nah, dengan adanya keuangan, dengan adanya akuntansi, semuanya itu tercatat, gitu ya. Lalu pada saat kita akan nulis sesuatu ada anggarannya, gitu ya. Jadi udah dibikin pos-pos, gitu ya, udah dibikin eh, tempat-tempatnya untuk di bagian ini budgetnya berapa, di bagian ini budgetnya berapa, gitu. Nah, itu gunanya kita menerapkan akuntansi dan manajemen keuangan, ya. Nah, bentuk-bentuknya banyak, ya. Ada financial accounting, ya, ada controlling, ada investment management, ya, ada treasurer juga, gitu. Jadi banyak, ya, bentuk-bentuk sistem akuntansi dan keuangan. Nah, lalu gunanya sistem informasi di dalam marketing atau sistem penjualan atau sistem pemasaran. Nah, yang pertama adalah agar kita tahu aktivitas apa aja yang terjadi di dalam divisi marketing, ya. Jadi semua orang itu bisa memantau bahwa oh, di marketing itu sekarang lagi ada diskon ini, gitu kan ya. Di bagian marketing lagi ada promo ini, gitu kan. Makanya kalau teman-teman punya temannya atau saudaranya di beberapa perusahaan, pasti mereka suka ngasih info tentang diskon-diskon, ya, ngasih info tentang promosi tentang produk di dalam perusahaannya. Karena apa? Semua orang bisa tahu, gitu ya. Semua orang dalam perusahaan tuh tahu promo apa, lalu apa yang lagi dijual di perusahaan tersebut, gitu. Nah, aktivitasnya itu yang pertama, permintaan penjual seperti quotation atau inquiry, gitu ya. Jadi di dalam penjualan ini kita bisa tahu berapa sih jumlah permintaan yang diminta oleh konsumen, ya, atau yang diminta oleh distributor, ya. Kalau kita nggak kontrol yang namanya permintaan, kita nggak bisa ngasih tahu ke bagian produksi bahwa ini nanti untuk minggu ini kita harus bikin berapa piece, gitu kan. Nanti di minggu depan kita harus ada produk segini, gitu kan. Nah, itu tuh data-datanya sumbernya dari marketing, gitu. Karena untuk bagian produksi, bagian apa namanya tuh manufakturnya itu mereka akan apa namanya memproduksi sejumlah barang yang diminta oleh bagian marketing, biasanya seperti itu, ya. Karena di bagian marketing pun ada yang namanya istilahnya itu apa ya? Perkiraan permintaan, ya, forecasting. Jadi perkiraan penjualan bulan depan berapa, gitu ya. Perkiraan permintaan di bulan depan berapa. Nanti pada saat Idul Fitri kita harus membuat berapa piece, gitu. Nah, itu sumbernya di dalam divisi marketing. Nanti yang menjalankan yang memproduksi adalah bagian produksi. Nah, nanti akan ajukan juga ke bagian keuangan. Kita akan berjualan di bulan depan sekian, gitu kan. Nah, nanti sama divisi lain akan diolah, gitu ya. Nah, makanya harus dibikin satu sistem yang sama, gitu, biar semua divisi itu kebagian informasi, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, order penjualan. Jumlah penjualan di bulan ini berapa, gitu. Nah, itu gunanya adalah agar ada sistem pelaporan, ya, sistem pelaporan. Bagian keuangan tahu, oh, dengan produksi sekian kita bisa dapat keuntungan sekian, gitu ya. Oh, kalau misalkan kita produksi segini, takutnya nanti
penjualannya berkurang atau gimana gitu ya. Itu yang kedua. Lalu perjanjian seperti kontrak atau persetujuan awal. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kita akan kerjasama dengan mitra yang lain. Kan banyaknya perusahaan mereka nggak ngejual produknya sendiri. Mereka bermitra dengan retail, bermitra dengan toko-toko gitu ya. Nah, kayak misalkan frozen food ya, kayak CDA misalkan ya, mereka nggak ngejual produknya langsung kepada konsumen. Ada memang ngejual secara langsung kepada konsumen, cuman mereka akan mengutamakan mitra ya, makanya suka ada toko-toko frozen food. Nah, itu tujuannya adalah agar mereka bisa bermitra dengan distributor yang banyak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kalau yang suka belanja di Shopee atau di Tokopedia ya, kadang harga di mallnya ya, misalkan kayak apa ya, kayak Indomie lah ya, atau misalkan beberapa produk, kok di mallnya gitu ya, di seller yang mallnya itu harganya lebih mahal ya dibanding seller yang lain gitu ya. Nah, itu memang sistemnya seperti itu. Kenapa? Kalau kita yang sebagai produsen menjual harga lebih murah daripada distributor, ya nanti distributor nggak akan kebagian produknya gitu. Nah, makanya untuk jualan online atau jualan secara offline ya tertentu untuk barang tertentu, harga di produsen langsung itu lebih mahal dibandingkan harga di distributor. Ya, itulah gunanya kita bermitra, kita butuh yang namanya distributor. Lalu pengiriman. Nah, pengiriman kan di bagian marketing nanti si konsumen ini ingin dikirim barang tanggal sekian, gitu ya. Dia order tanggal segini, dikirim tanggal sekian, ya. Lalu ada bagian penagihan juga, gitu. Nah, bagian penagihan, jadi di beberapa perusahaan ada yang namanya collection. Nah, collection adalah untuk menagih, menagih barang-barang yang sudah diberikan kepada distributor. Nah, jadi kebanyakan kalau sekarang itu sistemnya titip barang gitu ya. Lalu distributor atau mitra-mitra itu kebanyakan sekarang sistemnya butuh berapa, mereka keep dulu. Nah, nanti setiap akhir bulan mereka akan membayar gitu kepada produsen. Sistemnya seperti itu. Jadi mereka nggak beli dulu gitu ya. Takutnya apa? Nggak kejual atau misalkan terlalu banyak dia menyediakan produk gitu. Lalu yang terakhir adalah pelayanan perorangan jual. Nah, di dalam marketing, di dalam sales system ini harus mencakup mitra-mitra mana yang ditunjuk oleh produsen untuk menjual produknya gitu. Nah, makanya dalam marketing itu harus bisa bermitra ya. Nah, ini sistem pemasarannya. Oke, ini alur proses penjualan dan distribusi ini agak gorem ya. Jadi untuk penjualan di sini ada keempat hal yang ini ya, aktivitas-aktivitas ini. Nah, nanti ada permintaan ya, ada jumlah yang dimintanya berapa, nanti akan ada kontraknya bahwa ada invoice-nya ya, bahwa kalau si mitra ini meminta produk sekian. Nah, setelah oke dikirim uangnya atau misalkan sudah disetujui, lalu masuk ke dalam order ya. Dalam order nanti akan dikelola oleh bagian shipping atau produksi ya. Produksi, nah nanti akan ada pengiriman, setelah dikirim ada invoice-nya juga, nanti invoice-nya itu akhirnya adalah nanti akan dimasukkan ke bagian keuangan dan akuntansi. Nah, jadi satu divisi dengan divisi lain itu saling berhubungan, teman-teman. Makanya kalau di dalam perusahaan itu harus akur gitu ya, antara satu divisi dengan divisi lain. Nggak hanya di dalam perusahaan ya. Di dalam kelas pun sama lah gitu contoh kecilnya gitu ya. Antar satu teman dengan temannya itu harus akur. Kenapa? Karena suatu saat akan saling membutuhkan gitu. Mau nggak mau pasti akan saling membutuhkan, apakah nanti akan kerja kelompok atau bagaimana. Dalam organisasi, dalam perusahaan pun sama gitu. Makanya kita harus menjaga hubungan baik dengan semua elemen di dalam perusahaan atau organisasi. Nah, setelah kita punya marketing yang baik, setelah kita punya sistem keuangan yang baik, tentunya kita kan yang dihadapi adalah konsumen ya.
Kan kalau di dalam marketing itu ada istilah konsumen adalah raja gitu ya. Pelanggan adalah raja. Nah, kalau sistemnya kalau sekarang teman-teman mungkin masih belum mendengar yang namanya istilah customer centric ya. Mungkin dosen lain juga belum belum apa namanya belum ngasih tahu ya istilah yang namanya customer centric. Nah, customer centric itu apa sih gitu ya. Nah, customer centric itu adalah sebuah teori atau sebuah dasar di mana sekarang itu kalau kita jualan itu meletakkan asas bahwa kita harus berjualan atau membuat produk itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Nah, kalau dulu konsumen itu harus ikut produk yang dibuat oleh perusahaan gitu. Jadi jangan usah banyak tanya lah gitu. Kalau kamu butuh produk ini ya ikuti gitu ya apa yang diproduksi oleh perusahaan. Kalau sekarang enggak gitu ya. Perusahaan harus ikut apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen gitu. Contohnya apa? Contohnya ada yang namanya customization marketing ya. Jadi beberapa produk itu bisa custom ya. Contoh kayak teman-teman kalau beli minuman ya, kayak Chat Time lah ya. Teman-teman bisa milih gitu kan gulanya mau sedikit, mau normal atau banyak gitu ya. Lalu esnya mau sedikit atau nggak pakai es. Ukuran gelasnya mau yang reguler, small atau yang large gitu ya. Lalu toppingnya apa? Pakai boba, pakai jelly, macam-macam gitu. Nah, itu yang namanya customer centric, di mana sekarang kita sebagai produsen itu harus tunduk atau harus patuh, harus melihat ya, apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Ya. Nah, bagaimana caranya kan kita belum tahu nih apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan customer relationship management gitu ya. Jadi kita harus bisa melayani, harus bisa berkomunikasi dengan si customer kita, dengan pelanggan kita. Nah, kalau teman-teman kan kalau misalkan datang ke pameran atau datang ke retail ya, nanti akan ditanya oleh sales atau ditanya oleh SPG, kakak lagi butuh apa gitu kan ya, lagi cari apa gitu kan, punya budgetnya berapa, kebutuhannya untuk apa gitu kan. Nah, itu menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Nah, itulah pergeseran zamannya kalau teman-teman apa namanya secara tidak langsung nggak sadar mungkin ya. Kalau dulu mah kan masih jarang orang-orang yang nawarin ke kita butuhnya apa, harus punya budget berapa gitu kan ya. Kebutuhannya untuk apa. Kalau sekarang mah pasti sales itu atau SPG atau SPB itu kasih tahu seperti itu. Kayak teman-teman nyari HP ke BC pasti ditanya kayak gitu. Kak, HP-nya untuk apa? Misalkan saya buat kuliah, oh kalau kuliah cocoknya ini, punya budget berapa? Sekian. Oh, bakal budget sekian, yang ini cocoknya. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan yang namanya customer relationship management. Gimana caranya? Teman-teman misalkan sebagai pengusaha nanti ya, sebagai seorang pebisnis menjaga hubungan baik dengan yang namanya konsumen gitu. Nah, tentunya ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah semakin banyak tuntutan dari customer. Nah, ini mah yang dihadapi oleh kita semua lah ya. Jadi kalau sekarang teh makin macam-macam gitu kan. Keinginan konsumen teh pengen kayak gini, pengen kayak gitu kan. Pengen beda dari si A, pengen beda dari si B. Nah, makanya ada yang namanya customization marketing, di mana si produk yang dijual itu bisa custom gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terfokus pada pendekatan lebih pada marketing dan selling. Nah, tantangannya itu tadi, pada saat kita butuh sales yang banyak, butuh penjualan yang banyak, tapi kan si orang-orang ini teh gitunya sok rese gitunya, atau punya banyak maunya, sehingga nanti mentah lagi gitu kan, nggak jadi beli gitu kan. Nah, yang terakhir adalah keadaan ekonomi memaksakan pelaku bisnis untuk menekan biaya. Nah, jadi konsumen tuh maunya banyak gitu. Otomatis kan nanti kita harus mengeluarkan budget lebih gitu kan untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Nah, kan karena uangnya terbatas, modalnya terbatas, itu nanti akan apa namanya menghambat kita sebagai seorang pebisnis,
kita sebagai seorang produsen melakukan inovasi gitu ya. Kalau contoh kayak seblak gitunya, tuh kayak sekarang ada seblak mozzarella gitu kan, aduh keju mozzarella teh mahal gitu kan, sedangkan modalnya terbatas ya nggak jadi gitu kan ya. Atau misalkan kita mau bikin baju apa gitu kan ya, baju dengan kualitas yang lebih baik, kok ternyata harga kainnya lagi naik untuk kain eh, apa namanya jenis A gitu kan, nggak jadi lagi gitu. Nah jadi banyaklah tantangan agar kita bisa melayani konsumen dengan baik gitu. Nah, jangan dikira bisnis itu gampang ya. Jangan dikira jadi produsen itu gampang karena yang dihadapinya itu adalah konsumen. Kayak saya aja lah gitu ya. Sebagai seorang dosen harus melayani mahasiswa gitu ya, harus ngajar mahasiswa yang isi kepalanya, yang keinginannya, yang kemauannya itu beda-beda gitu ya. Ada yang mau merhatiin gitu kan, ada yang mau nanya, ada yang mau kepo lebih jauh gitu kan. Nah, itu beda-beda gitu. Jadi kembali lagi konsumen kita inginnya kayak gimana gitu. Jadi kalau berbisnis gitu ya, kalau yang namanya kita ada di bidang pelayanan, kita nggak bisa memuaskan semua orang gitu. Karena kan harus adil, senang gitu kan. Ya adil mah susah gitu kan. Harus harus bisa membuat paham semua orang ya nggak bisa gitu. Jadi kan itu balik lagi ke pemahaman konsumennya masing-masing gitu. Nah, itu berkaitan dengan CRM. Nah, contoh kayak tuntutan layanan kayak sekarang gitu ya. Kalau kalau dulu kita ada masalah dengan provider dengan kartu, kita teh kudu ngajuk-juk gitunya. Kalau di Telkomsel mah harus ke Grapari gitu ya. Kalau XL ada kok apa ada XL centernya gitu kan ya. Kalau sekarang kan kita nggak usah gitu kan. Bisa via Twitter, bisa via call center. Saya ada masalah gini gini gini, kok kuota saya hilang, kuota saya nggak masuk gitu kan, kenapa pulsa saya kepotong. Nah kita tinggal konsultasi di media sosial, konsultasi di call center gitu kan. Tujuannya apa tadi? Untuk mengefektifkan waktu ya, mengefisiensikan biaya. Kita nggak usah ada transport keluar rumah gitu kan, kita bisa apa melakukan perbaikan di rumah juga gitu. Nah itu beberapa hal yang apa mau nggak mau kita harus mengikuti tren saat ini gitu. Nah ada Halo BCA, kalau BCA gitu ya, kalau teman-teman punya rekening BCA sekarang ada juga layanannya bisa video call ya kalau apa namanya bikin rekening atau apa ya, jadi nggak usah datang ke bank. Nah sekarang udah banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya, kayak kemarin contohnya ya. Contohnya kayak di Mandiri di Jalan Riau di Bandung ya. Nah, di sana udah jarang nggak ada karyawan. Di sana cuma ada tablet gitu ya. Cuma ada tab, ada satpam, sama beberapa orang customer service gitu. Nah, itulah yang harus teman-teman hadapi gitu. Gimana caranya kalian itu punya skill yang lebih bagus gitu kan. Skill apa ya, yang beda dari yang lain gitu ya. Kalau punya produk, ya bikinlah produk yang punya ciri khas, produk yang unik gitu. Nah, karena tuntutan zaman sekarang itu ya seperti itu. Jadi kita kuliah pun nggak asal kuliah ya, teman-teman. Jadi datang gitu kan, absen, dengerin gitu, kita nama kemana gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman mau nggak mau harus paham gitu, teman-teman itu harus tahu gitu kan, yang dibutuhkan oleh teman-teman itu apa sih sekarang gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kenapa sih perlu CRM tadi ya? Gitu kan. Yang pertama menyatukan point of sales dengan informasi yang didapat dari production, inventory, delivery, dan accounting gitu ya. Si CRM ini kita nggak hanya berhubungan dengan si customer, tapi berhubungan juga dengan divisi-divisi lain di dalam perusahaan gitu ya. Jadi sebagai sarana untuk berkoordinasi ya. Lalu yang kedua, memberikan cara bagi seorang sales ya untuk membangun hubungan konsumen yang baik gitu kan. Nah, makanya si sales itu akan menanyakan informasi atau yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa tentang sebuah produk gitu. Nah, jadi jangan kalau kita nyanyi produk ditanya-tanya sama sales, kita jangan istilah tong emosi gitu kan. Ya mereka
ingin membantu kita gitu ya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan gitu, agar nanti si produknya itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tuh. Terus menyederhanakan proses ya. Nah, menyederhanakan proses dari pencarian prospek hingga layanan purna jual ya, karena kita punya yang namanya database ya. Nah, si konsumen-konsumen yang pernah beli ke kita itu kita olah, ya, kita follow up lagi gitu. Jadi jangan biarkan si konsumen yang sudah loyal ke kita itu ya udah ke kita teh diantepkeun gitu. Tapi sama kita harus kalau misalkan ada produk baru kita update, kita punya produk baru apa gitu kan. Kita punya promosi tentang apa, kita punya diskon sekian gitu kan. Kalau si customer-nya ulang tahun, kita ucapin, terus kita kasih diskon bahwa bertepatan dengan ulang tahunnya Bapak atau Ibu, kita kasih diskon berapa persen gitu. Nah, itu salah satu bentuk CRM ya. Nah, implementasinya ada 3 faktor. Yang pertama, orang-orang itu harus profesional ya. Profesional di sini adalah dia punya skill yang memadai, skill komunikasi ya, skill pengetahuan tentang marketing, SDM, macam-macam gitu ya. Yang ketiga dia punya apa yang namanya eh, cara ya bernegosiasi yang baik gitu dengan dengan konsumen atau dengan bagian manajemen yang lain. Gitu. Lalu yang kedua proses yang didesain dengan baik dan teknologi yang memadai gitu. Oke, jadi percuma kita misalkan punya proses apa namanya punya istilahnya eh, CRM yang baik gitu ya. Kita punya SDM yang baik tapi teknologinya nggak memadai gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kita harus punya banyak hal ya. Teknologinya bagus, kitanya menguasai teknologi, kitanya punya kemampuan gitu. Nah, dengan itu kita bisa berkembang dan bisa lebih maju gitu ya. Jadi teman-teman pun kalau nyari ilmu jangan hanya di kampus itu, banyak juga kan sekarang tempat-tempat yang menyediakan kursus gratis gitu ya, yang menyediakan apa namanya webinar gratis. Nah, dari sana teman-teman bisa dapat banyak ilmu ya, banyak ilmu, banyak informasi juga gitu. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu nggak, Sob, tentang materi yang sudah saya jelasin? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, manfaat tadi ya, manfaat dari si CRM tadi adalah kita bisa tahu strategi yang tepat untuk setiap konsumen. Nah, contoh kayak saya, misalkan nanti ngebimbing skripsi, misalkan ya, ngebimbing tugas akhir, ya. Contoh, saya nggak bisa menyamakan cara saya menyampaikan atau memberikan pemahaman ke si A dengan si B dengan cara yang sama, gitu. Karena apa? Pemahamannya beda, ya. Tingkat apa namanya cara berpikirnya ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang biasa aja, gitu kan ya. Lalu yang ketiga, cara dia kerja beda juga, ada yang lelet gitu kan ya, ada yang gercep gitu ya, itu beda-beda gitu. Nah, di dalam marketing pun sama, kita harus bisa menjelaskan ke setiap konsumen itu dengan cara yang berbeda-beda gitu. Karena pemahaman yang berbeda, kebutuhannya yang beda, budgetnya beda gitu kan, lalu informasi yang ingin dia dapat itu beda juga. Nah, itulah ya seninya untuk kita berhadapan dengan orang ya, karena kan yang kita hadapi itu isi kepalanya beda-beda gitu ya. Kayak kalian punya punya geng atau punya apa
punya circle ya, punya bestie lah gitunya. Kan sok beda-bedanya. Aduh kasih ieu mah kudu lalaunan ngomongna gitu kan. Kasih ini mah harus gercep gitu kan. Ah saya mah nggak mau ngomong sama dia, nah dia mah sok suujon wae gitu kan. Nah kan beda gitu. Jualannya sama gitu kan. Kita harus menghadapi orang-orang yang beda. Nah, makanya kita harus punya strategi yang berbeda-beda untuk setiap konsumen. Tentunya hal kecil lah kayak gitunya kayak di kehidupan sehari-hari ya. Kita bestian dengan 3 orang gitu kan, nu hiji kieu, nu hiji kieu. Cara komunikasi, cara ngomongnya harus beda gitu ya. Dengan konsumen pun sama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penjualan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, kalau kita punya strategi yang sesuai dengan konsumen gitu ya, kalau kita punya cara penyampaian yang sesuai dengan konsumen, nah makanya nanti akan meningkatkan kepuasan konsumen, gitu kan? Bahwa oh saya mah asik nih temenan sama dia, nah ya dia mah ngerti gini-gini nih. Nah kita kan jadi puas gitu kan temenan sama dia, gitu kan? Konsumen pun sama gitu. Oh saya maunya ke si sales ini gitu kan ya, kalau misalkan cowok-cowok yang suka apa namanya servis motor gitu kan, ah saya mah pengennya ke bengkel iya gitu, nah di sana mah saya puas itu, saya dikasih tahu informasi gini-gini, harganya murah gitu. Nah itu bentuk CRM yang secara tidak langsung kita rasakan ya. Nah jadi kalau dulu mah kan kita nggak tahu itu naon sih gitu kan, pelayanan gini-gini, oh ternyata itu namanya CRM gitu. Apa namanya, cara cara kita menjaga hubungan, cara kita menjaga komunikasi dengan orang lain gitu ya. Lalu mengidentifikasi pola beli dan kecenderungan untuk merencanakan penjualan yang lebih baik. Nah, kalau kita udah punya konsumen yang loyal ya, nah itu harus dijaga gitu ya. Sama lah kayak hubungannya, kan menjaga itu lebih susah gitu kan daripada memulai gitu kan. Nah, konsumen oke sama gitu. Kalau konsumen yang udah loyal ya kita harus apa namanya kasih pelayanan yang baik gitu kan. Kita harus berikan kepuasan gitu. Istilah nama kalau udah kita punya customer yang baik, yang udah loyal, kasih diskon, kasih potongan, kalau di ulang tahun kasih ucapan gitu kan. Kita punya produk baru kasih penawaran gitu. Ya seperti itulah. Nah, yang terakhir adalah membangun hubungan jangka panjang dengan customer. Nah, banyak juga case ya yang asalnya kita hanya sebatas hubungan customer, nanti lebih lanjutnya bisa jadi mitra kerja gitu kan. Contoh kayak di temenan juga sama ya. Kita asalnya cuman kita mah cuman bestie, kita mah cuman CS gitu ya kan. Lama-lama jadi ada hubungan gimana gitu kan. Nah, dalam bekerja pun sama gitu ya, dalam sales pun sama gitu. Kalau kita bisa memenuhi ekspektasi si konsumen kita, ya nggak mungkin nanti kita bisa menjadi seorang jadi mitra lah, mitra kerja untuk saling bekerja sama gitu. Nah itulah tentang si CRM atau Customer Relationship Management. Jadi gimana caranya kita memanage, gimana caranya kita mengatur pola hubungan dengan semua orang, terutama dengan customer ya. Oke. Kita tinggalkan CRM, kita masuk production dan operation management system. Nah, ini bagian produksi ya. Nah, sistem ini adalah untuk mendukung proses produksi atau manufacturing ya. Lalu sistem produksi adalah sistem yang menyediakan aplikasi manufaktur dalam berbagai fungsi ya, yang mendukung manajemen sumber daya secara integrasi. Nah, di dalam produksi pun sama gitu. Makanya di dalam contoh kayak di McD ya, yang kecil lah, McD atau KFC, kan kita cuman masukin, kita ditanya gitu kan mau pesan apa gitu kan, nanti kita bisa masih kasirnya masukin pesanan kita gini 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 gini, pas kita udah bayar tahu-tahu di belakang kan suka ada yang teriak pesan ayam apa paket ini paket ini gitu sekian. Nah itu salah satu bentuk sistem informasi dalam produksi, di dalam operation management system gitu. Jadi kita kudu apa, kita ada apa namanya pesanan, si kasirnya ngigi ke belakang ke dapur, ini ada pesanan gini 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 gitu. Udah nggak zaman kayak gitu. Sekarang zamannya seperti itu. Jadi kita masukin pesanan kita berapa aja di kasir, nanti muncul di layar di bagian produksi itu si A pesanannya ini, table ini pesanannya ini. Nah, jadi itulah salah satu bentuk
Production and Operation Management System ya. Terus contoh yang kecil ya, contoh yang kecil yang kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Oke. Nah, contohnya kayak di logistik gitu ya. Kalau logistik berhubungan order, pembelian dan aktivitas pengiriman. Kalau material berhubungan dengan aktivitas pengiriman inbound gitu ya. Nah, contoh lain adalah kalau kita ngirim paket. Kalau kita pesan paket gitu ya. Pas di scan barcode paketnya kan nanti sama misalkan teman-teman ngirim paket pakai JNE atau JNT gitu ya. Pas si barcode-nya atau pesanan kita di scan, otomatis kan kita bisa langsung ngecek resinya. Oh, ternyata di jam sekian paket kita udah masuk nih, gitu kan. Di jam sekian paket kita ada di sini. Nah, itu bentuk operation manajemen sistem juga, gitu. Agar kita bisa memantau, ya, si paket kita ada di mana, barang kita ada di mana, gitu. Nah, itu apa namanya yang simpelnya ya, simple mengenai si production and operation management. Kita lewat yang lain. Nah, ada SCM ya. Supply Chain Management ya. SCM ini rangkaian bisnis, demand and supply yang melibatkan perusahaan dengan mitra kerja. Nah, kalau SCM ini kalau teman-teman secara bahasa Indonesianya adalah rantai pasokan ya, manajemen rantai pasokan ya. Gimana nanti ada sebuah cycle ya, sebuah rantai gimana cara hubungannya antara pemasok, produsen, lalu distributor ya, manufaktur nanti ada dibuat satu rantai dalam rantai yang satu kesatuan gitu. Nah, jadi kita bisa tahu alurnya kalau kita mau pesen batu bata ke siapa gitu kan ya. Cara ordernya gimana, berapa lama untuk ordernya, berapa lama untuk pengirimannya gitu. Itu berkaitan dengan bahan baku kalau supply chain management ya. Oke. Nah, kayak gini nih. Nanti eh, kita ada yang namanya bagian order management ya. Kalau di bagian produksi ada bagiannya untuk purchasing biasanya atau bagian ya di dalam produksi lah. Nah, nanti bagian order management ini akan membuat yang namanya perencanaan kapasitas atau perencanaan produksi. Kita memproduksi berapa banyak gitu ya. Nah, nanti akan dibuatkan perencanaan permintaan dan perencanaan untuk pengiriman gitu. Nah, ini bagian perencanaan produksi ya. Nah, nanti bagian order manajemen pun akan berkomunikasi dengan bagian distributor atau bagian manufaktur yang akan menyediakan bahan baku untuk kita gitu. Nah, ternyata mereka bersedia ini sudah direncanakan gitu kan. Nah, nanti akan ada istilahnya apa ini tuh ya? Saling berhubungan ya antar supplier lalu dengan langsung kepada end user ya. Nanti supplier akan mengirimkan si produk-produknya kepada si perusahaan. Nanti akan dikelola oleh order management. Nanti setelah si produknya ini sudah tersedia ya, sudah direncanakan, lalu sudah diproduksi dan bahan bakunya sudah tersedia, produknya udah jadi gitu ya. Nanti oleh si perusahaan akan dikirimkan kepada end user. End user adalah distributor ya, retail atau konsumen gitu kan. Nah, nanti ini pun akan saling berhubungan antara supplier dan end user. Nah, inilah yang harus dijaga oleh si perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan supplier, perusahaan juga harus menjaga hubungan baik dengan si end user ya atau konsumen. Nah, jadi pebisnis produsen memang harus pintar berkomunikasi ya. Nah, kalau teman-teman bisnis jangan mengandalkan satu supplier. Kenapa? Takutnya si supplier ini yang A bangkrut gitu ya. Terus produknya bahan bakunya menurun gitu ya. Lalu ada pengirimannya nggak tepat gitu. Nah, makanya kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman
Nanti sebagai produsen harus punya supplier cadangan, ya, atau distributor cadangan juga nanti untuk mengirimkan barang, gitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Oke, ini tentang SCM, nanti teman-teman bisa baca. Nah, SDM, ya. Dalam SDM pun harus ada sistem informasi. Kenapa? Yang pertama adalah berkaitan dengan rekrutmen, ya. Kalau rekrutmen nanti akan ada order lah istilahnya. Ini posisi ini kosong nih, gitu ya. Nah, nanti kan akan ada yang namanya lowongan kerja, ya. Nah, untuk rekrutmen ini punya banyak cara untuk memberikan informasi. Bisa via internet, sosial media, ya. Nanti akan atau bisa juga menyeleksi karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Nanti yang namanya adalah sistem promosi, ya. Sistem promosi itu apakah dia bisa naik jabatan atau dia akan pindah divisi gitu. Ini tuh banyak, ya. Nah, nah itu yang pertama adalah untuk merencanakan rekrutmen. Lalu yang kedua, human resource maintenance and development. Kalau human resource maintenance and development adalah gimana caranya kita bisa mengelola atau mengembangkan, ya, SDM yang ada di dalam perusahaan. Yang pertama adalah dengan training and human resource development. Caranya adalah dengan pelatihan dan pengembangan SDM, ya. Jadi di dalam perusahaan pun sama, teman-teman. Kenapa sih SDM harus dilatih atau SDM itu harus dikembangkan? Yang pertama adalah misalkan kalau di pabrik, ya. Kalau di pabrik tuh misalkan mesin itu semakin sini makin berubah gitu. Nah, makanya kemampuan si SDM-nya harus disesuaikan dengan mesin sekarang gitu ya. Lalu selanjutnya keadaan teknologi semakin hari semakin berubah juga gitu, makin update. Nah, makanya harus dilatih dan dikembangkan, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, performance evaluation. Ini berkaitan dengan kinerja. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang pekerja, ya, kita nggak bisa diam di zona nyaman gitu, karena kalau sekarang, ya, sistemnya adalah by kinerja, ya. Baik kinerja, kalau kinerja kita menurun, ya, mau nggak mau kita dapat apa ya, sanksi, misalkan dapat SP atau berbagai macam gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja dari si SDM atau perusahaan, ya. Lalu yang ketiga adalah turnover, credits and skill inventory gitu ya. Untuk menghindari istilahnya si pekerjaan itu tidak selesai gitu. Makanya kita harus harus apa namanya ya? Harus bikin rekrutmen yang kualifikasinya itu sesuai dengan yang perusahaan butuhkan. Istilahnya the right man in the right place, ya. Jadi menempatkan orang itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang tersebut gitu. Makanya sekarang banyak juga, ya, kejadian orang-orang kok banyak yang kecelakaan kerja gitu ya. Kok banyak perusahaan yang nggak produktif, ya. Biasanya yang pertama adalah menempatkan orang yang tidak sesuai pada keahliannya gitu ya. Terus kemampuan dia tidak dikembangkan. Banyaklah hal-hal yang menyebabkan seperti itu, ya. Lalu keuntungan administrasi, lalu pelaporan perusahaan, personal planning. Nah, kalau personal planning adalah pada saat perusahaan itu membuat sebuah project atau perusahaan itu membuat sebuah produk, ya, nanti akan direncanakan untuk membuat produk ini butuh berapa orang sih gitu ya. Lalu butuh yang kemampuannya seperti apa. Lalu butuh yang pengalaman kerjanya kayak gimana gitu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat lowongan kerja sekarang itu lebih apa ya? Lebih kompleks, ya, atau lebih banyak syaratnya gitu. Karena apa? Sekarang itu pekerjaan itu semakin detail. Kayak saya di marketing, ya, dosen pun sama. Kita mau marketingnya marketing mana?
Kalau saya contohnya, saya di marketing edukasi ya, di marketing edukasi dan marketing retail ya. Nah, lalu marketing pun nanti dikerucutkan lagi, keahlian kamu marketingnya di mana? Di digital marketing, di Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya. Ada di bagian copywriting ya, ada di bagian promosi, advertising. Nah itu yang teman-teman harus pikirkan dari sekarang. Saya maunya kemana ya gitu ya. Kalau teman-teman di marketing ya lihat marketingnya lebih cocok yang mana gitu ya. Kalau di SDM, nah di SDM nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalian mau keahliannya di mana? Di SDM tuh banyak, ada di bagian apa? Rekrutmen, ada di bagian seleksi, ada di bagian apa namanya? Payroll atau penggajian, ada di bagian K3, keselamatan kerja gitu ya. Nah, itu banyak gitu ya. Kalau nanti di keuangan, kalau di keuangan teman-teman mau di mana? Keahliannya gitu ya. Bagian audit, bagian pelaporan, bagian perencanaan, nah itu banyak gitu. Nah, itulah sedikit sharing ya. Keadaan apa dunia kerja sekarang itu seperti itu gitu ya. Semakin apa ya, semakin detail ya. Ya. Dalam bisnis pun sama teman-teman. Jadi kalau kuliner itu semua digaras gitunya, mau kulinernya kuliner apa gitu kan. Kalau misalkan ya udah saya jualannya chicken katsu, ya udah geluti terus chicken katsu. Setelah si produknya apa bagus, baru kita bikin produk yang lain gitu. Tujuannya apa? Biar kita punya keunikan dan ciri khas gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan kemampuan SDM ya. Lalu succession planning dan implementation. Jadi kita harus merencanakan juga nanti goals-nya itu si SDM itu harus apa, kinerjanya harus berapa persen gitu ya, targetnya berapa, apa aja yang harus dihasilkan gitu ya. Yang terakhir adalah labor management negotiation. Ini lebih kepada negosiasi, dia itu apa ya, lebih kepada penggajian ya, macam-macam lah gitu ya. Nah ini hal-hal yang ada di dalam bagian SDM ya. Nah, itu jadi teman-teman untuk bagian materi ini adalah kita membahas satu persatu divisi atau bagian yang ada di dalam perusahaan atau organisasi ya. Jadi kita bisa tahu gimana caranya si orang-orang atau semuanya itu terintegrasi ke dalam satu sistem yang sama ya. Agar tujuannya adalah si apa pekerjaan itu bisa lebih produktif gitu ya, lalu pekerjaan itu bisa mencapai target dengan cepat ya, lalu bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan gitu. Nah, itulah semuanya harus dibuat secara integrasi ya. Ya contohnya kayak LMS lah ya, teman-teman bisa absen di sana, nanti teman-teman bisa ngumpulin tugas UTS UAS gitu ya, bisa apa namanya download materi. Itulah mengintegrasikan semua apa pekerjaan itu ke dalam satu sistem yang sama. Jadi kita teh nggak usah capek-capek kudu ngubungi satu-satu gitu ya. Kita nggak usah capek-capek untuk mengakses satu-satu. Nah, makanya semuanya disatukan di dalam LMS atau e-learning ya. So, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, kita sekilas ya materi selanjutnya tentang konsep manajemen pengetahuan ya. Ya. Kita langsung ya, pengetahuan kita tahu sendiri ya. Pengetahuan adalah kapasitas manusia ya atau kemampuan potensial dan aktual untuk mengambil tindakan yang tepat pada situasi yang bervariasi dan tak pasti ya. Lalu pengetahuan itu campuran dari pengalaman, nilai informasi dan wawasan ya. Lalu pengetahuan tercipta dalam dan antar manusia ya. Nah, pengetahuan itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Banyak sumbernya kalau kita punya pengetahuan itu nggak dari baca buku, nggak hanya dari kuliah, tapi yang pertama adalah compare gitu ya, comparison. Kita bisa membandingkan ya antara satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, kalau kita sudah bisa membandingkan,
oh informasi ini mah hoax gitu kan. Oh harusnya informasi itu yang seperti ini gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah connection. Nah kalau kita punya koneksi tentang misalkan saya tertarik sama marketing nih gitu kan. Oke saya punya teman-teman yang yang bisnis gitu kan. Kan kita mengandalkan koneksi jadi kita ngobrol, bro misalkan gigi gitu kan yang kalau misalkan kita punya produk, nah kumaha cara masarkeuna gini gini gini. Nah, itu kan kita bisa dapat pengetahuan dari koneksi gitu ya. Jadi koneksi itu nggak hanya orang dalam hungkul gitu kan ya. Jadi kita bisa dapat pengetahuan juga dari si koneksi kita. Lalu yang ketiga conversation, percakapan. Nah itu tadi kalau kita teman-teman yang suka nongkrong sama teman yang lain, punya geng, bukan geng atau ya, punya kelompok ya, punya kelompok gitu kan, dengan berkomunikasi, dengan ngobrol, kita kan bisa saling tukar informasi, bisa saling tukar pengetahuan gitu kan. Contoh kayak kalau di cowok-cowok mah kan ngobrolnya apa? Ngobrolnya bisnis gitu kan, ngobrolnya tentang motor, tentang mobil gitu kan. Kalau ya politik atau berbagai macam, kan kita bisa saling bertukar pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan itu nggak melulu hanya dari perkuliahan gitu ya, dari buku gitu kan, tapi dari lingkungan sekitar aja kita bisa dapat pengetahuan gitu ya. Nah, nah yang kemarin, nah jadi pengetahuan itu berlandaskan dari kedua hal ya, berdasarkan data dan informasi gitu kan. Kalau misalkan kita cuma dapat data tapi kita nggak punya informasi data ya teh naon gitu. Kita nggak akan bisa menyerap itu menjadi sebuah pengetahuan gitu kan. Kan banyak ya orang awam itu data naon sih, ah nggak usah ngerti orang mah gitu kan. Saya mah nggak ngerti gitu kan tentang data itu. Nah makanya di dalam SIM kemarin kita bahas gimana caranya si data-data yang dimiliki oleh perusahaan itu diproses menjadi sebuah informasi. Agar apa? Agar bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi, bisa menjadi pengetahuan juga untuk konsumen atau masyarakat gitu. Ya, makanya kan kita kalau misalkan sharing, kalau kita ngasih pendapat harus berdasarkan data dan informasi gitu. Apa? Biar ada dasarnya gitu kan, biar nanti nggak debat kusir gitu kan, ulah opini gitu kan, cenah yang katanya kan itu nggak ada dasarnya kan. Karena kan kalau katanya kalau mencenah gitu kan itu bisa dikarang gitu. Tapi kan kalau untuk data dan informasi ya itu bisa dipertanggungjawabkan itu sumbernya dari mana. Nah, itu sehingga nanti kita bisa punya pengetahuan atas dasar data dan informasi gitu. Nah, ada istilah tacit dan eksplisit ya. Kalau tacit itu biasanya semua hal yang tersimpan dalam pikiran manusia gitu kan. Lalu sulit diformulasikan, contohnya kayak keahlian seseorang. Itu yang pertama. Lalu penting untuk kreativitas dan informasi, lalu dikonversikan ke eksplisit dengan eksternalisasi ya. Misalnya pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki oleh seorang ahli gitu ya. Jadi kalau tacit itu lebih kepada keahlian gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu kamu ahlinya di mana di marketing ya, marketing teh di mana, nah misalkan advertising gitu kan. Ya kita nggak bisa menjabarkan secara teori tapi kita harus langsung praktek gitu. Itu tacit gitu ya. Nah kalau eksplisit apa namanya dikonversikan ke tacit dengan pemahaman dan penyerapan gitu ya. Contoh kayak dokumen, database, materi gitu ya. Nah, kalau tacit lebih kepada prakteknya. Kalau eksplisit lebih kepada hasil dari karya si tacit tadi gitu. Kalau teman-teman punya kemampuan melukis gitu ya. Kan kalau hanya sekadar teori, ya saya mah bisa ngelukis gitu kan. Ngelukis apa? Ngelukis pemandangan, ngelukis orang gitu kan. Kan kalau hanya sekedar kayak gitu kita belum tentu percaya gitu kan. Nah, dikonversikan ke dalam tacit gitu kan. Kita bikin, praktekin gitu kan. Nah, eksplisitnya adalah hasil dari lukisan itu. Gitu. Nah, itu bedanya tacit dan eksplisit ya. Nah, ini ya. Jadi bentuk pengetahuan itu kita mengidentifikasi, kita mengoptimasi, lalu kita apa namanya ada proses manajemennya gitu. Ada namanya iceberg knowledge ya. Nah, tacit itu lebih kepada ide ya, ide dan kemampuan. Jadi kita berpikir gimana caranya kita menghasilkan sebuah
karya. Lalu kita akan praktekkan, ya, nanti akan menjadi sebuah karya gitu kan. Ada eksplisit gitu kan. Secara eksplisit atau secara nyata gitu ya. Kan suka ada istilah secara eksplisitnya gimana gitu kan. Secara nyatanya gimana, secara buktinya. Nanti akan dibuktikan gitu kan dengan berbagai macam bukti gitu kan dan karya atau berbagai macam gitu. Nah, itu bentuk implementasi dari pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan itu lah disimpan baik gitu kan, tapi harus ada hasilnya gitu. Oke. Nah, ini konversinya ya. Mungkin agak agak ribet ya. Jadi lebih simpelnya kayak gini lah ya untuk si pengetahuan itu. Kayak guru, kayak dosen ya sama gitu kan. Kita punya pengetahuan, kita nggak bisa simpen itu sendiri gitu. Kita kan harus kasih ke siswa, ke mahasiswa, ke masyarakat gitu dalam bentuk apa? Materi gitu kan. Dalam bentuk keilmuan. Gunanya apa? Biar si materi atau keilmuan itu bisa menyebar gitu. Nah, itulah istilah kalau dalam agama mah amal jariah yang baik lah ya gitu ya dalam bentuk ilmu gitu. Ya teman-teman pun sama, kalau punya pengetahuan, kalau punya kemampuan, manfaatkanlah itu untuk orang lain gitu ya. Nah, apa sih keuntungannya orang-orang yang ada dalam perusahaan itu punya pengetahuan yang baik gitu kan? Yang pertama sebagai pondasi utama perusahaan ya. Kalau teman-teman punya perusahaan nanti ya, teman-teman punya bisnis atau teman-teman yang kerja dalam perusahaan, kalau orang-orang yang nggak punya pengetahuan, bingungnya gitu kan. Ah sih mah dikirakan tengah arti gitu kan. Nah sih mah dikirakan teu paham gitu kan. Kenapa orangnya nggak mau, suka ada orang yang nggak mau tahu nih. Ah geus lah eta mah kumaha eta weh gitu. Orang mikirannya kumaha carana kieu kan ada yang kayak gitunya. Ada juga orang yang suka kepo gitu. Bro itu kumaha sih carana, kenapa bisa kayak gini ya gitu kan. Kenapa bisa kayak gini, kenapa kok bisa caranya kayak gini gitu kan. Nah itu pentingnya kita untuk kepo gitu kan, kepo-kepo hal yang baik gitu kan, berkaitan dengan pengetahuan. Nah, nanti bisa diaplikasikan ke dalam perusahaan atau ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai pondasi ya. Pondasi bahwa kita tuh punya banyak pengetahuan yang banyak gitu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah si pengetahuan itu nanti akan sendirinya tumbuh gitu kan. Makin kita gunakan si pengetahuan itu makin tumbuh. Contoh kayak istilahnya kayak saya ngajar lah gitu ya. Pertama kali saya ngajar, saya berhanya by teori weh gitu kan. Hanya apa yang ada di buku saya kasih tahu gitu. Tapi dengan seiring makin lama, makin punya pengalaman, makin sering saya share, makin sering saya gunakan, nah itu tuh akan tumbuh dengan sendirinya. Tumbuhnya apa? Banyak hal-hal yang di luar sana yang relate ternyata dengan materi, kayak contohnya kayak tadi gitu kan, kayak hal-hal yang simpel kayak menjaga hubungan gitu kan, kayak saya nanti relatein dengan hubungan pertemanan. Nah itu nanti akan tumbuh dengan sendirinya, nanti akan membuat orang-orang itu bisa lebih paham gitu kan. Jadi kalau contoh itu nggak usah melulu yang ribet gitu kan, tapi banyak hal-hal kecil pun dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga, semakin bertambah ketika dibagi ya. Prinsip pengetahuan semakin banyak kita bagikan kepada orang, semakin banyak juga pengetahuan yang akan kita dapatkan gitu ya. Pengetahuan apa? Memahami orang banyak gitu kan ya. Memahami dengan si ini harus kayak gini, si ini harus seperti ini gitu kan ya. Lalu cara kayak saya ngajar, saya nggak bisa memperlakukan semua kelas sama gitu. Karena apa? Orang-orangnya beda gitu kan. Tingkat aktif mahasiswanya beda juga gitu ya. Panah di kelas ini mah sok heureuy, di dieu mah henteu gitu kan. Nah, kalau di sini mah orangnya serius semua gitu kan ya. Kalau di sini orangnya bisa ada yang bisa diajak bercanda gitu kan ya, tapi serius gitu. Nah, itu ya. Lalu yang keempat, sumber utama nilai ya. Nah, ini pesan juga untuk teman-teman semua. Jadi, kalau kita berkehidupan sekarang ini adalah kita harus punya nilai gitu. Kita harus punya value gitu. Jangan kita
jadi yang kita jual itu adalah nilai kita, value kita, gitu ya. Lebih kepada kemampuan, gitu. Jadi kita itu harus punya orang yang bernilai. Kita tuh harus punya nilai di mata orang lain, gitu kan. Ya, contoh kayak apa pengetahuan tadi, ya, etika, komunikasi. Nah, karena kan yang kita butuhin sekarang mah ya, yang kita butuhin apa zaman saat ini adalah percuma kamu punya ilmu yang banyak ya, percuma kamu punya pengetahuan yang bagus, tapi kalau nilai kamu atau etika kamu jelek, ya nol gitu kan. Itu yang namanya nilai, value gitu. Sejauh mana kamu punya nilai, sejauh mana kamu punya value gitu. Itu berkaitannya dengan etika biasanya. Nah, yang terakhir adalah satu-satunya cara untuk memahami kompleksitas gitu. Kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita punya banyak pengetahuan, biasanya nanti kita punya banyak referensi untuk menyelesaikan si masalah tersebut gitu ya. Itu keuntungannya kita punya banyak pengetahuan ya. Nah, tantangannya adalah yang pertama biasanya berada pada pikiran individu. Ah, gen we pengetahuan mah apa namanya buat saya weh gitu kan, saya mah nggak mau bagi-bagi gitu kan. Nah makanya kalau nanti teman-teman udah masuk dunia kerja gitu kan, teman-teman punya teman gitu kan, ada orang yang pintar untuk dirinya sendiri, ada juga orang yang pintar untuk orang lain gitu. Nah biasanya bedanya di situ, jadi pintar itu belum tentu dia bisa share ke orang lain gitu. Gak banyak juga orang yang pintar, orang yang cerdas, dia nggak bisa gitu kan nge-share kepintaran dia atau keahliannya kepada orang lain gitu. Lalu yang kedua, tersembunyi pada dokumen. Jadi apa namanya textbook we terus gitu. Nah, salah satu apa tersembunyi pada dokumen di sini adalah ada orang yang pintar apa ya nge-share pengetahuannya itu dengan cara ngobrol. Ada juga yang pintar mengaplikasikan si pengetahuannya itu dengan menulis gitu. Kan ada orang kayak gitu ya. Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar nulis. Nah, makanya kan nggak banyak orang, contohnya yang bikin diary, yang bikin novel. Nggak banyak orang yang bikin novel itu pintar ngomong gitu. Nah, karena pengaplikasiannya, kemampuannya itu pemahamannya beda, gitu. Cara komunikasinya beda, ya. Nah, sekarang itu knowledge is power, gitu ya. Kita percuma kalau kita punya pengetahuan, tapi sama kita ditimbun, nggak dibagi, gitu. Kita kan ada, jadi apa ya, kayak dosen lah, yang saya rasain semakin banyak apa materi yang saya share ke kalian, semakin banyak pengalaman yang saya share ke kalian, ada rasa kepuasan tersendiri gitu ya. Ada rasa apa ya kebahagiaan tersendiri gitu ya. Kayak kalian aja lah gitu ya. Kayak ngasih tahu ke temennya, ke bestinya gitu ya. Ini teh salah gitu. Harusnya kayak gini kalau temennya. Oh iya ya bener gitu. Makasih udah ngasih tahu. Nah, itu kan kayak ke kitanya seneng juga gitu. Ah, alhamdulillah gitu kan. Dia jadi ngerti gara-gara kita kasih tahu gitu kan. Nah, tapi balik lagi juga ke orangnya, apakah dia bisa menerima eh, apa namanya masukan kita atau enggak gitu kan. Kadang ada orang yang suka usah kamu mah pinter weh gitu kan. Nah, saya mah gini-gini karena ada yang suka gitu ya. Nah, kalau kayak gitu mah kitanya dimales juga gitu ya. Nah, yang terakhir adalah keterkaitan organisasi akan karyawan ya. Hilangnya pengetahuan organisasi akibat berpindahnya karyawan. Nah, kalau dalam perusahaan suka ada kojo lah istilahnya gitu kan dalam perusahaan. Aduh, sini pindah, nanti terus takutnya perusahaan kita jadi anjlok gitu kan. Takutnya perusahaan kita jadi turun. Kalau di kelas gitu kan, aduh si ini, pindah kelas gitu. Aduh si ini pindah kelompok. Nanti kalau gimana atau kita, gitu kan suka ada yang kayak gitunya. Aduh, gitu kan si itu pindah kelompok, si itu nggak mau temenan lagi sama kita gitu kan. Kenapa? Nanti kurang nih kalau misalkan ada UAS ujian itu bisa nyontek gitu. Nah, ada yang kayak gitu kan. Ada apa namanya? Adalah beberapa hal yang apa namanya? Hilang gitu kan sebagai sumber pengetahuan untuk perusahaan untuk kelompok gitu. Nah, itu tantangannya ya. Nah, jadi apa itu sih manajemen pengetahuan gitu ya. Nah, kalau manajemen pengetahuan itu sebuah proses ya untuk membuat, merawat, dan mengembangkan organisasi agar dapat menggunakan pengetahuan sebaik-baiknya
gitu ya, untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan keuntungan kompetitif. Nah, kita jangan bicara jauh-jauh terhadap perusahaan atau organisasi yang gede gitu ya. Dalam kelompok ya, dalam berkelompok aja. Semakin banyak orang-orang yang punya pengetahuan lebih, semakin banyak orang-orang yang punya pemahaman yang bagus dalam kelompok, biasanya semakin asik untuk diajak ngobrol gitu. Biasanya semakin ada apa ya, jiwa kompetitif gitu ya di dalam kelompoknya. Wah, harus seru nih gitu kan di besti-besti orang mah gitu. Nah, banyak ngobrolannya gitu kan, banyak topiknya. Nah, tapi obrolan yang bermanfaat, ulah gibah gitunya. Ulah ngomongin lesti we terus gitunya. Tapi ngomongin apa kuliah, ngomongin apa organisasi, ngomongin bisnis gitu kan. Nah, itu manajemen pengetahuan. Gimana caranya kita memanage pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang di dalam organisasi gitu. Kalau dikelola dengan baik gitu ya, otomatis organisasi atau kelompok itu akan bisa punya jiwa kompetitif atau bisa punya keunggulan gitu ya. Itu secara simpelnya ya. Nah, ada juga manajemen ide, informasi, dan pengetahuan yang sistematis dan aktif yang berada dalam karyawan atau organisasi. Nah, si manajemen pengetahuan ini bisa digunakan yang pertama adalah penggunaan teknologi untuk mengelola pengetahuan. Ya. Semakin banyak ahli di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, semakin baik pula biasanya untuk mengelola sebuah teknologi gitu ya. Nah, kan kalau misalkan kita punya anggota kelompok yang aktif, yang punya skill kemampuannya baik juga kan enak gitu kan. Tapi beda lagi kalau misalkan kita punya kelompok yang semuanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya kelompoknya cuma ngobrolnya hungkul kan nggak produktif gitu. Nah, berarti sistem pengelolaan pengetahuan manajemen pengetahuannya belum baik gitu ya. Lalu digunakan dengan pergantian perubahan dan perampingan. Nah, makanya banyak orang-orang yang silih berganti menduduki jabatan tertentu. Karena apa? Untuk menduduki jabatan tertentu kan perlu yang namanya upgrade kemampuan ya. Kalian pun sama gitu, nggak bisa kalian punya kemampuan sekarang tuh 2022, kalian nggak bisa punya kemampuan di tahun 2017 gitu. Belum paham gimana caranya pakai Zoom gitu kan, gimana caranya gini 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 gitu kan, belum paham gimana check out Shopee atau check out Tokopedia gitu kan, itu nggak bisa gitu ya. Nah, yang terakhir adalah untuk meningkatkan layanan yang lebih konsisten gitu. Nah, kan kalau yang namanya pelayanan, yang namanya konsumen, konsumen itu kan keponya. Kalau kita nggak tahu sebagai CS, misalkan kita nggak tahu sebagai orang karyawan di produk tersebut, pada saat konsumen nanya, Pak kerja di mana? Misalkan di Telkom, bagian apa? IndiHome, bagian apa? Ya di IndiHome ya pokoknya gitu kan. Pak saya teh gini 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 ada gangguan. Ini kumahanya. Aduh saya tak apa, coba langsung tanya ke sana. Nah kan kayak gini, gimana sih kan harusnya tahu gitu kan, kerja di tempat itu teh setidaknya tahu alur kalau misalkan ada gangguan teh gimana caranya gitu kan. Kalau misalkan kita punya bisnis, bisnis apa? Bisnis baju gitu kan. Kita ada konsumen yang nanya-nanya tentang bahan baju gitu kan. Aduh bu saya kurang tahu kalau bahan itu gitu kan. Aduh bu saya kayak nggak paham tentang bahan itu ya. Karena yang namanya konsumen ya, prinsip dalam bisnis adalah kalau konsumen tuh bakal mikir gini, konsumen bakal mikir bahwa kalau dia bisnis baju berarti dia paham tentang kain, dia paham tentang sablon, dia paham tentang harga produk gitu. Konsumen tuh bakal mikirnya kayak gitu ya. Ya sama aja kayak kalian mahasiswa, kayak saya ke dosen, si bapak dosen naon, dosen marketing. Oh berarti si bapaknya tahu ya tentang marketing gini-gini ya. Saya harus tahu gitu. Ya, kalian konsumen saya gitu kayak gitu. Nah itulah butuhnya pengembangan pengetahuan ya. Nah, lalu kenapa sih kita harus inisiatif yang namanya mengelola si manajemen pengetahuan ini? Tujuannya adalah biar si pengetahuan yang kita punya itu terlihat oleh orang lain gitu. Bukan sombong, tapi kita bisa share, kita bisa sharing, berbagi pengetahuan yang kita punya kepada orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengembangkan budaya intensif pengetahuan. Kalau kita punya anggota kelompok yang punya pengetahuan lebih, kita bisa sharing gitu, bisa saling mengisi satu sama lain.
Lalu yang terakhir membangun infrastruktur pengetahuan. Ya, tadi kita bisa menempatkan orang berdasarkan kemampuan dan kepengetahuannya masing-masing yang berbeda. Ya. Lalu proses sekitar, yang pertama penciptaan pengetahuan, gimana caranya, lebih banyak baca gitu kan, lebih banyak ngobrol dengan ahli gitu ya. Lalu yang kedua membagikan ilmu tersebut, membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Kita nggak ada ruginya kalau kita membagikan keilmuan atau pengetahuan yang kita punya gitu ya. Semakin kita banyak berbagi keilmuan, semakin banyak kita berbagi pengetahuan, semakin banyak juga ilmu dan pengetahuan yang kita dapat. Kayak prinsip sedekah lah gitu ya. Semakin banyak sedekah, semakin sering kita bersedekah, nanti kan balasannya semakin banyak juga gitu kan. Apa namanya, secara pikiran awamnya kan kayak gitu ya. Yang ketiga mencari ilmu, ya, mencari ilmu, mencari pengetahuan, dan pada akhirnya nanti akan kita gunakan dan akan kita bagikan kepada orang lain. Ya. Nah, ada juga knowledge management inisiatif, ya. Yang pertama, gimana caranya kita mengkreasikan atau membuat si pengetahuan ini di dalam perusahaan, ya. Jadi kita membuat ide baru, rutinitas baru, lalu insight ya atau pandangan baru gitu ya. Modenya gimana? Kita harus bersosialisasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan eksternal kita bisa komunikasi dengan internal perusahaan, lalu kita harus mengkombinasikan si mode-mode tersebut gitu ke dalam satu mode ya. Lalu knowledge sharing, ya gimana caranya kita bisa men-sharekan pengetahuan kita. Ya, kita harus bisa menjelaskan, kita harus bersedia menjelaskan kepada orang lain secara langsung atau melalui perantara gitu. Karena ada orang yang suka malas ya ngejelasin ke orang lain, malas sih itu mah lama gitu kan, lama pahamnya gitu kan, malas sih itu mah lemot gitu kan. Nah, kalau kita orang yang berilmu, kalau kita punya pengetahuan yang lebih, kita harus bisa gitu kan membuat orang lain itu paham, minimal ya 50% dia paham lah kayak gitu ya. Lalu yang tadi knowledge seeking ya. Gimana caranya kita mendapatkan pengetahuan itu gitu kan, kita harus cari sumber atau source ya pengetahuan yang akan kita dapatkan. Lalu pendekatan media pengetahuan ada pendekatan by proses ya, ada juga berdasarkan prakteknya. Jadi teman-teman bisa baca nanti, terus kita langsung sini aja. Nah, ini ada cycle ya, atau ada alur gimana sih manajemen pengetahuan ini bisa terbentuk ya. Yang pertama adalah kita create. Nah, kita ciptakan pengetahuan melalui cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Kita berinovasi gitu ya, bahwa bikin ini tuh harusnya kayak gini gitu. Oh, kita bisa bikin ini pakai bahan seperti ini. Kita kan create gitu kan. Lalu capture, kita identifikasi dan tangkap pengetahuan baru tersebut. Kita bisa lihat tutorial di YouTube gitu kan ya, untuk membuat si produk ini tuh gimana caranya gitu kan ya. Lalu refine, ya refine adalah menempatkan pengetahuan ke dalam konteks sehingga dapat digunakan ya. Kalau kita punya ide, kita buat produknya A, ya kita cari tahu ya pengetahuan tentang si produk A tersebut ya. Lalu store, ya menyimpan pengetahuan dalam repositori atau dalam ingatan atau di dalam bentuk file gitu. Ya udah kita cari gitu kan video tutorial di YouTube tentang produk A gitu kan, cari gitu kan, nanti simpen gitu kan, download ya. Lalu manage ya, manage ya, dan kita ulasan untuk akurasi dan relevansi. Si tutorial ini pas nggak sih gitu kan dengan ide yang kita bikin dan produk yang kita bikin gitu kan. Oh, ternyata tutorial ini yang pas gitu kita bikin, nanti kita dibikin keunikan tersendiri gitu kan ya. Yang terakhir adalah disseminate ya, membuat pengetahuan tersedia setiap saat bagi siapa saja, dan pada akhirnya dalam terbentuk sebuah pengetahuan ya. Dalam marketing ada yang namanya istilah ATM ya. Ini istilahnya apa ya? Yang sering digunakan oleh produk-produk Cina ya. Amati, tiru, modifikasi gitu kan. Kan banyak sekarang
produk dari Cina atau Tiongkok ya, yang sekarang punya istilahnya teknologinya tuh bagus gitu dibandingkan teknologi dari Eropa. Contoh sekarang banyak mobil listrik kayak Wuling gitu kan, yang bentuknya kecil, terus ada motor listrik gitu kan. Itulah konsep yang teman-teman bisa gunakan dalam bisnis atau di dalam belajar. ATM namanya. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi adalah kita pakai cara kita sendiri gitu. Istilahnya kayak gitu. Ini sama aja sih kayak tadi. Nah, ini beberapa tantangan pada saat kita melakukan yang namanya eh, apa manajemen pengetahuan ya. Kita nanti teman-teman bisa lihat. Oke, itu ya teman-teman untuk materi manajemen eh, pengetahuan ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pengetahuan di dalam kelompok, gimana caranya teman-teman harus manage. Salah satunya adalah teman-teman harus cari pengetahuan tersebut, teman-teman pahami, teman-teman share ya, teman-teman bagikan, lalu teman-teman bisa terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari masing-masing teman-teman tentang pengetahuan yang kalian miliki, gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, enggak, jangan lupa absen di LMS ya.